Suka, Suara Kampus. Masih bersama saya, Rizky Febrianti Sakinah, akan membahas topik. Pada episode kali ini kita akan bahas topik yang cukup menarik nih teman-teman. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas topik tentang Gen Z dan mental health. Nah, apa sih hubungannya Gen Z dan mental health? Apa iya semua Gen Z mendiagnosa dirinya terkena mental health? Nah, semua pertanyaan yang tadi akan kita diskusikan nih bersama narasumber kita pada episode kali ini. Nah, di sini sudah bersama saya Ibu Mira Mareta dari salah satu dosen Universitas Islam Negeri Mataram dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Bu tentang mental health? Nah, sekarang kan lagi viral nih Bu di kalangan Gen Z tentang mental health. Apa sih Bu menurut psikologi itu pengertian yang sebenarnya dari mental health itu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sakinah ya, saya panggil ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dari Suka ya. Ya, Suka itu suara kampus. Nah, suara kampus. Baik, ini pembahasan yang sangat menarik terkait dengan generasi Z dan kesehatan mental ya. Kemudian kenapa sih kok tema ini menjadi sangat menarik ya terkait dengan generasi Z dan kesehatan mental, karena ini memang sudah menjadi fenomena besar bahwa bahkan menjadi temuan penelitian gitu ya, bahwa generasi Z ini hampir 50% ya, bahkan hampir 50% ya, di atas 40% itu rentan dengan gangguan kesehatan mental. Lalu apa sih yang disebut dengan kesehatan mental tadi seperti pertanyaannya Mbak Sakinah ya? Ya tentunya adalah kesehatan mental di mana bahwa seseorang yang memiliki kesehatan mental tentunya dia akan menjalani kehidupan kesehari-hariannya itu, kehidupan sehari-harinya itu berjalan normal seperti layaknya, penuh antusiasme, kemudian cerah ceria kan gitu ya, kemudian optimisme, memiliki optimisme. Nah, kenapa kemudian Gen Z ini sangat erat kaitannya dengan gangguan kesehatan mental ini? Nah, karena kita harus tahu dulu nih generasi Z itu apa sih gitu ya, generasi Z itu apa? Kenapa kok dia rentan terhadap kesehatan mental kan gitu ya? Nah, salah satu faktor yang menyebabkan Gen Z ini rentan tentang kesehatan mental karena diakibatkan bahwa konteks hari ini gitu ya. Karena generasi Z ini kan lahir ya, generasi yang lahir sudah akrab dengan media sosial atau sudah akrab dengan dunia digital. Betul. Nah, dunia digital inilah salah satunya yang menyebabkan generasi Z ini rentan dengan kesehatan mental gitu ya. Bahkan beberapa kasus gitu ya, beberapa kasus Gen Z atau remaja saat ini gitu ya yang mengalami gangguan kejiwaan itu biasanya mereka itu memiliki tanda-tanda itu pola tidur yang tidak sehat ya, pola tidur yang tidak sehat. Bayangkan aja kalau seandainya kita melihat media sosial itu kan seperti adiksi ya gitu, seperti adiksi, apalagi kalau ngelihat TikTok gitu seperti adiksi gitu ya, itu kan menyita waktu bahkan sampai mengganggu pola tidur kita gitu ya, pola tidur, bahkan pola makan ya, itu ujung-ujungnya nanti ada penurunan fungsi otak kita, kemudian pola tidurnya juga tidak sehat. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada generasi Z kita seperti itu. Jadi kenapa rentan ya, karena memang salah satunya adalah akibat dari teknologi itu sendiri, dan di akibat-akibat yang lainnya tentunya masih sangat banyak Mbak Sakinah ya. Misalnya ya kerentanan terkait dengan persoalan ekonomi ya, ketika kita misalnya kita melihat media sosial di dunia yang tidak nyata gitu ya, di dunia yang tidak nyata, kemudian itu masuk ke dalam relung diri remaja tersebut, kemudian akhirnya terjadi mental block gitu ya, mental block yang kemudian akhirnya kok dia seperti itu sementara saya begini, sering membandingkan, aduh kok dia bisa seperti itu kok saya tidak. Tetapi itu lebih kepada membandingkan bahwa kok saya bisa-bisanya ya saya tidak seperti dia kan gitu. Jadi membandingkan kepada sesuatu yang lebih dari dia. Nah, inilah yang kemudian menjadi
faktor penyebab kenapa generasi Z itu bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Itu seperti itu Mbak Sakina. Mungkin bahasanya kalau Gen Z sekarang insecure ya Bu? Insecure sering ya. membandingkan dengan yang berlebihan. Iya, yang berlebihan ya. Terutama ya itu kan, itu juga akhirnya menyebabkan dia mengalami mood swing ya. Iya, Mood swing gitu ya. Kadang-kadang ya bayangkan aja kalau seandainya misalnya kita tiba-tiba lagi bagus nih moodnya. Begitu kita lihat media sosial orang lain posting salah satu temannya memposting satu pencapaian tertentu gitu ya, dan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Nah inilah yang kemudian harus bisa kita hindari gitu ya. Bagaimana caranya? Sangat banyak caranya gitu, sangat banyak caranya seperti itu Mbak Sakinah. Ya. Tentu saja ada beberapa faktornya ya Bu, orang yang terkena kesehatan mental itu. Nah mungkin salah satunya dari mahasiswa nih Bu yang tertekan dengan banyaknya tugas, atau mungkin karena dari dosen-dosen killernya Bu gitu, jadi mereka bisa tertekan gitu. Apa mungkin itu menjadi salah satu penyebab mahasiswa terkena gangguan mental atau bagaimana? Oke. Persoalan memang gangguan mental di samping tadi gadget itu ya, di samping tadi gadget, kemudian tadi yang Mbak Sakina sebutkan, kemudian mungkin karena generasi Z ini ada pada posisi di mana dia saat ini sedang mengenyam pendidikan tinggi lah ya, mengenyam pendidikan tinggi, di mana dituntut bahwa mahasiswa itu harus lulus, mengalami transisi dari pelajar menjadi mahasiswa. Ini memang sesuatu yang susah ya. Setiap perkembangan manusia pada setiap tahapnya itu pasti mengalami yang disebut dengan krisis ya, krisis. Dari anak-anak menjadi remaja itu terjadi krisis, dari remaja ke dewasa awal itu terjadi krisis. Nah sama halnya ketika misalnya dari pelajar kemudian menjadi mahasiswa, ini juga pasti terjadi krisis, di mana ketika mahasiswa tiba-tiba kita disuguhi pembelajaran yang dimana menuntut kita memiliki self-regulated learning yang baik. Artinya kita harus bisa memanage waktu, memanage diri, bagaimana kemudian kita bisa mengatur, meregulasi diri dalam belajar. Kita dituntut mandiri, mengerjakan tugas sendiri gitu ya. Nah ini hal-hal yang memang kalau seandainya kita tidak bisa keluar dari transisi ini, maka memang yang terjadi adalah gangguan kesehatan mental. Ini juga bahaya. Nah oleh karena itu diperlukan yang disebut dengan kolaborasi. Kenapa generasi Z ini dituntut untuk mempunyai skill 4C ya. Kalau Ibu katakan itu harus memiliki skill 4C. Yang pertama ya, 4C yang pertama itu adalah communication. Jadi ini penting, berinteraksi, butuh interaksi. Ketika kita memulai menjadi mahasiswa, kita tidak ada yang kenal. Bahkan sekarang udah gabung dengan dari berbagai daerah, ya kan? Dari berbagai daerah. Kalau kita tidak membangun relasi, tidak membangun interaksi, maka yang terjadi itu adalah ya kita menyimpan, memendam masalah sendiri gitu ya. Tidak mampu berbagi cerita padahal kita dalam kesulitan. Bisa dibayangkan ketika hal yang kecil saja misalnya gini. Ketika kita mulai masuk dunia mahasiswa, waktu jadi pelajar ada sebagian besar bahkan dari mahasiswa kita itu yang nggak pernah pegang sama sekali laptop. Iya betul. Iya kan? Iya. Begitu masuk dunia mahasiswa dia harus pegang laptop. Mengoperasikan laptop aja belum bisa, apalagi harus bikin makalah, gitu kan? Iya. Nah ini juga persoalan yang hal kecil yang bisa menyebabkan masalah. Nah apalagi begitu kita tidak mampu komunikasi, teman-teman yang lainnya bilang begini, dia kan nggak bisa laptop, nggak bisa ini, suruh dah dia nanti gandakan makalah, nanti uangnya dari dia. Itu kenyataan yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa kita di UIN Mataram gitu. Itu dan Ibu mendapati persoalan itu. Nah, persoalan awal ini gitu bisa menjadi pemicu kalau itu dibiarkan terus-menerus sampai dengan dia mau mengerjakan skripsi. Gitu. Kalau itu terus dipupuk itu dia akan mengalami gejala gangguan kesehatan mental. Itu oleh karena itu komunikasi itu penting.
Ketika kita mampu berinteraksi, komunikasi dilatih, kemudian kita mampu melakukan kolaborasi. Yang kedua itu collaboration. Nah, collaboration. Nah, kolaborasi ini juga dalam hal berkolaborasi ketika ibu atau misalnya ketika Sakinah mau berkolaborasi dengan Alif atau siapa ya gitu ya, ada temannya gitu ya, ada Alif gitu, berkolaborasi. Kira-kira Sakinah akan mencari kelebihan yang dimiliki oleh Alif atau tidak? Tentu saja, Bu. Ya kan? Mempermudah kita melakukan produktivitas dalam kolaborasi itu ya. Nah, begitu juga Alif ketika misalnya diajak oleh Sakinah untuk berkolaborasi, Alif akan melihat Sakinah punya skill apa ya, punya kemampuan apa ya. Nah, ini penting sebenarnya yang harus dipupuk ya, ditumbuhkan oleh kita bersama, bahwa kolaborasi itu harus didukung oleh kemampuan. Maka kalau itu dikembalikan lagi ke generasi Z, bahwa ternyata generasi Z di abad 21 ini harus memiliki kemampuan kolaborasi yang didukung oleh skill yang kita miliki, sehingga kolaborasi berjalan baik, menumbuhkan komunikasi yang baik, menumbuhkan kreativitas yang baik, menumbuhkan critical thinking yang baik nanti di antara teman sebaya seperti itu. Ya, gitu Mbak Sakinah. Lalu gejala-gejala awal seperti apa sih Bu yang harus kita hindari gitu agar kita waspada nih kepada diri kita sendiri terutama ya Bu ya. Mungkin kita bisa mengenali gejala depresi, gejala awal depresi itu dari diri kita sendiri itu seperti apa? Biasanya mengenali gejala awal depresi itu yang pertama, yang paling mudah itu adalah apakah mengalami gangguan tidur. Itu ya. Apakah seseorang itu mengalami gangguan tidur? Misalnya dalam 24 jam bisa tidak tidur, atau 2 hari hanya tidur 1 jam. Itu jelas sekali itu merupakan awal dari gejala gangguan kesehatan mental. Nah, jadi kita terganggu gitu ya, kita terganggu bahwa memiliki pola tidur yang tidak baik. Kita ada beberapa mahasiswa yang pernah datang ke klinik laboratorium BKI mengaku bahwa dia bisa tidak tidur sampai 2 hari, 2 hari bahkan 3 hari gitu ya. Jadi ini membahayakan sebenarnya, karena itu bisa salah satu gejala daripada gangguan kesehatan mental. Yang kedua adalah ya mood swing itu tadi, mood swing. Sedikit-sedikit baru komentarin dikit aja langsung wah gitu kan, langsung reaktif gitu, langsung wah orang ngomong ngerasa ke dirinya gitu ya. Itu sensitif banget gitu. Mood swing itu biasanya ya sangat sensitif gitu, sensitif sama keadaan gitu ya, tidak mampu mengontrol diri kan. Artinya mood swing itu apa yang betul-betul dia berpusat pada dirinya. Kalau misalnya kalau yang orang yang sehat mental ketika berinteraksi itu dia akan memposisikan diri dengan orang yang dihadapinya. Tetapi orang yang mengalami mood swing itu tidak demikian gitu. Dia berhadapan dengan orang yang di depannya itu dia akan berpusat pada dirinya gitu. Orang lagi curhat, misalnya lagi bercerita gitu. Tapi dia lagi dalam kondisi yang tidak baik, sedih, dia akan tiba-tiba tidak berinteraksi dengan baik gitu, mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang lain gitu. Jadi itu juga merupakan gejala awalnya gitu, seperti itu. Pola makan juga ya, pola makan ini juga hati-hati ya, hati-hati. Mahasiswa itu sering sekali skip makan. Iya, betul. Gitu. Ya kan? Skip makan, nah udahlah lagi tanggung, itu bahaya juga, itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Karena kalau misalnya nanti kita membiasakan diri skip makan gitu untuk misalnya mengerjakan tugas gitu dan lain sebagainya, tidak mampu meregulasi diri untuk memanage waktu sedemikian rupa, nah ini juga merupakan gejala. Jadi harus diwaspadai, kita berarti harus memiliki regulasi diri yang baik gitu ya, memanage waktu yang baik ya, seperti itu, sehingga kita punya pola interaksi dengan orang lain itu juga baik. Itu seperti itu Mbak. Lalu nih Bu, bagaimana dengan orang yang insomnia nih Bu? Apa ada cara pengobatan tertentu nggak sih untuk orang yang insomnia? Yang insomnia ya, insomnia ini masuk dalam kategori
apa namanya psikopatologi atau gangguan kejiwaan yang sifatnya penderitanya itu masih sadar kalau dirinya itu mengalami gangguan tersebut gitu ya. Artinya kan kalau misalnya individu itu masih menyadari kalau dirinya itu mengalami gangguan, artinya itu bisa disembuhkan. Artinya bisa dilakukan konseling atau bimbingan ya, bahkan konseling teman sebaya pun kalau itu biasa dilakukan itu mampu dituntaskan atau mampu disembuhkan gitu insomnia. Nah ini bisa Mbak, bisa. Jadi beberapa cara bisa dilakukan untuk menghindari insomnia itu bisa. Ya salah satu caranya yaitu tadi mencari teman atau seseorang yang bisa diajak. Kan dia biasanya orang yang insomnia itu kan dia mengalami gangguan penurunan aktivitas fungsi berpikir ya. Jadi artinya dia terlalu dalam memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia seperti itu. Artinya dia butuh bantuan, memang butuh bantuan untuk mengalihkan apa yang dia pikirkan terlalu mendalam itu agar bisa terkompensasi pada kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang lainnya. Itu bisa Mbak, bisa dibantu seperti itu. Nanti kalau ada teman-teman yang mengalami insomnia atau gejala, waduh kayaknya saya kesulitan tidur nih gitu ya, silahkan aja gitu, bisa ke laboratorium bimbingan konseling Islam nanti, atau kalau mau janjian dengan siapa gitu itu bisa gitu dengan konselornya gitu. Itu seperti itu Mbak. Karena kebanyakan Gen Z sekarang atau anak muda sekarang Ibu, dia mengalami insomnia itu karena overthinking gitu, pikir yang berlebihan, memikirkan apa yang belum tentu terjadi gitu, gitu sih di sekeliling yang sudah saya rasakan gitu. Iya, karena ya itu tadi overthinking itu kan disebabkan karena ya itu tadi kan kadang-kadang teknologi ini yang membuat kita terlalu jadi overthinking ya. Sesuatu kita ada di sini gitu ya, sementara di dunia maya itu sudah ada di mana-mana gitu ya, ada di mana-mana gitu. Suatu saat kita pengen ke sana, suatu saat kita pengen mencapai capaian orang lain, satu saat lagi kita pengen makan sesuatu yang tidak pernah dimakan orang lain gitu, dimakan oleh kita gitu. Nah ini yang kadang-kadang kemudian kita menjadi overthinking, termasuk pada status orang lain gitu ya, status orang lain atau WA status, IG story gitu ya, itu story di Facebook itu bisa juga membuat kita kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, itu bisa menyebabkan kita juga overthinking gitu, karena harapan-harapan yang terlalu tidak sesuai dengan realitasnya gitu, tidak sesuai dengan realitasnya seperti itu. Jadi itu memang harus dihindari gitu Mbak. Lalu menurut Ibu nih, kenapa sih Gen Z itu cepat mengklaim dirinya terkena gangguan mental atau bisa disebut self diagnosis ya Bu? Ya. Apa karena di kalangan Gen Z ini kan sedang viral juga atau trending gitu di kalangan Gen Z ini tentang mental health. Apa karena sedang trending itu nih jadi para anak muda yang lain gitu, saya kena gangguan kesehatan mental gitu. Ya. Kayak kenapa Gen Z ini atau Gen Z ini sering melakukan self diagnosis. Pertama karena dia kurang informasi tentunya tentang kesehatan mental ya, tentang kesehatan mental, sehingga dia melakukan self diagnosis sendiri gitu. Dia mendiagnosis sendiri melalui aplikasi, terus di TikTok juga sering muncul, di IG stories, di IG juga sering muncul bagaimana kita mendiagnosis atau ada orang menyebutkan ciri-ciri gitu ya terganggu kesehatan mental. Nah itu memang sering muncul ya. Yang pertama ya karena memang kurang pengetahuan dan tidak lari kepada pakarnya gitu untuk mengetahui kesehatan mental, sehingga dia melakukan self diagnosis. Ada satu penelitian yang pernah dilakukan oleh salah satu mahasiswa kita di bimbingan konseling Islam. Itu dia mendiagnosis bagaimana akibatnya dari melakukan self diagnosis itu gitu ya. Ternyata memang ada beberapa reaksi gitu. Yang pertama dia percaya gitu. Dan itu mempengaruhinya secara positif.
oh kalau saya begini berarti saya harus melakukan hal ini gitu ya. Jadi dia dengan melakukan self diagnosis itu dia muncul gitu ya effort untuk lebih baik. Ada yang seperti itu. Tetapi ada yang justru dia melakukan self diagnosis kemudian dia mengklaim dirinya dan kemudian meminta orang lain paham pada kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya, yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi artinya itu kan apa ya istilahnya berpusat pada dirinya sendiri itu gangguan kesehatan mental justru yang sesungguhnya gitu ya. Jadi tidak bisa kita dalam berinteraksi sosial hanya berpusat pada diri kita sendiri, itu nggak bisa. Nah ini memang gejala ini yang sering muncul ya, termasuk misalnya kayak pola relasi antara dosen dan mahasiswa pun begitu gitu. Banyak mahasiswa yang ngerasa bahwa tugas yang diberikan oleh dosen itu terlalu berlebihan banget gitu. Dosen ini nggak ngerti ya kita gitu, gitu ya, nggak ngerti kita ya gitu. Dosen ini nggak ngerti kita gitu. Padahal memang gitu ya, kadangkala ya ini kasuistik ya. Kadang-kadang sebenarnya tugas yang diberikan itu ya normal-normal saja, tapi karena memang mungkin kondisi mahasiswa tersebut sedang tidak baik-baik saja sehingga dia merasa bahwa ke dirinya sendiri gitu yang ngerasa bahwa terbebani dengan tugas, terbebani dengan tapi bagi ibu itu tidak apa-apa. Self diagnosis itu bagus, tetapi jangan dijadikan sebagai patokan ya bahwa itu menjadi satu-satunya way out gitu ya, way out untuk jalan keluar kalau kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Lebih baik ketika kita sudah mendapati informasi dari media sosial terkait dengan self diagnosis dan hasilnya, itu kita komunikasikan lagi kepada ahli gitu ya. Kalau ternyata hasil dari self diagnosis itu kita dapati, ternyata saya harus melakukan konseling lebih lanjut gitu, seperti itu. Nah untuk bisa melakukan bimbingan dan konseling, kita sudah punya aplikasi di bimbingan konseling Islam itu, tapi kita mau launching terkait dengan kita punya website konseling itu diinovasi juga oleh mahasiswa bimbingan konseling Islam. Jadi dia bikin sendiri aplikasinya gitu, websitenya tentang website konseling Islam. Nah di situ nanti bagaimana kita melakukan screening ya, melakukan screening kesehatan mental. Nanti kalau misalnya dia tinggi, itu udah otomatis bahwa dia harus mendaftarkan layanan konseling gitu. Kalau misalnya baik-baik saja ya udah, nanti itu bisa di-apply nanti informasinya ibu kasih deh nanti untuk teman-teman nanti di sini ya gitu. Kemana kita harus melakukan konseling gitu, seperti itu. Tentunya self diagnosis ini tidak boleh terlalu berlebihan ya Bu, maksudnya kita searching nih apakah kita terkena mental health atau tidak, terus kita mengklaim diri kita ternyata kita terkena mental health, terus itu yang bikin kita kepikiran banget gitu. Tentu saja tidak boleh berlebihan ya Bu. Nah, lalu apa sih yang harus pertama kali kita lakukan ketika seorang mahasiswa nih misalnya dia mulai merasa stres atau sedang tidak baik-baik saja gitu, atau banyak tekanan gitu dengan hal-hal yang dihadapinya gitu. Apa sih yang harus pertama kali dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama kenali gejala awalnya. Kemudian yang kedua itu harus mencari pertolongan atau mencari bantuan. Itu yang pertama, kenali dulu gejalanya. Tadi ada beberapa gejala awalnya ya, pola tidur, kemudian mood swing, kemudian malas berinteraksi, itu adalah beberapa gejalanya. Kemudian cari bantuan. Cari bantuan itu tidak harus langsung ke konselor, tidak harus langsung ke psikolog gitu ya. Tiba-tiba saya kayaknya enggak seperti itu. Teman sendiri di mana kita nyaman untuk bercerita, itu ceritakan gitu ya. Karena pada dasarnya kita itu hidup ya adalah makhluk sosial gitu. Kita butuh kadang-kadang kita merasa bahwa eksistensi kita itu tidak diakui gitu ya. Tidak berharga gitu, tidak diakui kan gitu ya. Nah,
Kadang-kadang dengan kita melakukan interaksi dengan teman sendiri atau curhat dengan teman sendiri, begitu teman bisa mendengarkan saja, itu bisa melegakan. Itu bisa melegakan. Itu yang kedua ya. Jadi mencari teman untuk berbagi gitu ya. Ya, konselor teman sebaya itu ya memang harus ditumbuhkan ya gitu. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan pola. Jadi kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas hidup kita itu harus seimbang ya. Kadang-kadang mahasiswa itu lupa akan pentingnya olahraga dan mengatur pola makan yang sehat. Ini juga sebenarnya penting. Olahraga, aktivitas fisik itu sangat penting. Jadi bukan hanya karena kita kan ditumpuki tugas ya, ditumpuki tugas yang banyak. Perkuliahan, belum lagi aktivitas ekstrakurikulernya, belum lagi aktivitas intrakampus, ekstrakampus. Tetapi kita lupa gitu bahwa fisik kita itu butuh untuk diseimbangkan gitu. Sementara pikiran kita itu di push terus gitu ya untuk bekerja, sementara fisik kita tidak diperhatikan. Maka pola makan yang sehat, kemudian olahraga yang seimbang gitu ya, tidur yang seimbang, ini juga harus dijaga. Ini penting. Nah, memang yang sangat disayangkan di UIN Mataram ini kayaknya perhatian kita terhadap aktivitas fisik seperti olahraga ini kayaknya belum mendapat perhatian yang cukup ya. Padahal itu sebenarnya menyehatkan jiwa dan raga sebenarnya gitu. Ketika aktivitas-aktivitas fisik seperti olahraga dibudayakan, itu luar biasa gitu. Misalnya mungkin ada pengennya sih kita ya lapangan futsal itu ada kan, kemudian lapangan basket gitu yang fungsional gitu ya, bukan hanya sekedar aksesoris kan gitu. Ini kritik untuk diri kita sendiri ya gitu ya, kritik untuk diri kita sendiri. Misalnya lapangan bulu tangkis yang di belakang Feby itu hanya baru garisnya aja tapi dimanfaatkan belum, misalnya kan kayak gitu. Nah, ini perlu diperhatikan sih kalau menurut Ibu untuk keseimbangan aktivitas mahasiswa gitu, aktivitas mahasiswa, karena yang diterima oleh Lab BKI ini terkait dengan keluhan yang dialami oleh mahasiswa kita itu sangat beragam dan kalau bisa dikatakan yaitu tadi ya 40%-nya itu dari mulai yang ringan sampai dengan yang berat. Mahasiswa kita itu mengalami gangguan kesehatan mental seperti itu gitu Mbak. Yang paling penting itu mengenali gejala awalnya, kemudian cari teman untuk berbagi, cari siapa yang bisa berbagi, bisa teman, bisa orang tua kita sendiri, bisa saudara, dan kemudian jaga pola keseimbangan hidupnya gitu ya, keseimbangan hidupnya seperti itu. Mungkin ada nih dari teman-teman di sana yang nggak biasa untuk menceritakan apa yang sedang dialami atau apa yang mengganggu pikirannya gitu. Sedangkan dia lebih sering menyendiri gitu Bu. Menyendiri itu apakah menyendiri ini bisa menjadi salah satu cara menangani stres yang dialami gitu? Atau mungkin ada cara-cara lain? Karena ada ya yang memiliki gini, individu itu memiliki beberapa kecerdasan ya, atau multiple intelligences ya. Kecerdasannya tuh majemuk ya. Ada yang memiliki kecerdasan verbal linguistik, ada yang memiliki kecerdasan logik matematik, ada yang memiliki kecerdasan musikal, ada yang memiliki kecerdasan kinestetis, ada yang memiliki kecerdasan interpersonal, intrapersonal, dan spiritual, naturalis ya. Nah, ini memang dari masing-masing kecerdasan ini memang kita harus bisa mengidentifikasi gitu. Individu ini cocoknya gitu ya, kalau dia merilis stres itu seperti apa gitu ya. Orang yang memiliki kecerdasan musikal mungkin dia merilis stres dengan mendengarkan musik gitu ya. Bisa saja gitu seperti itu, dengan caranya sendiri dia bisa rilis stres gitu. Ibu itu tidak bisa bernyanyi, tapi kalau misalnya pagi-pagi bangun tidur terus kemudian melakukan aktivitas fisik di rumah gitu ya, entah menyapu entah apa, itu harus nyetel musik gitu ya. Nyetel musik santai. Ya,
itu biar tidak terasa capeknya, biar tidak terasa aktivitas yang rutinitas. Kan kadang-kadang kita juga bosan dengan rutinitas itu, tetapi dengan suara yang kita dengar itu terbagi semua, konsentrasi itu bisa bagus. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang memang ada mahasiswa ya atau individu yang tadi Mbak Sakinah sebutkan tadi gitu ya. Dia tidak memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Artinya dia sulit untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi sehingga kita kalau disuruh cari teman curhat itu, Bu, saya susah, siapa ya gitu yang teman saya curhat gitu ya. Nah, ini bisa dengan cara journaling gitu. Jadi dia bisa menceritakan itu di buku harian. Tumpahkan segala sesuatunya itu di buku harian gitu. Entah misalnya kadang-kadang kan memunculkan, kadang-kadang kita emosi-emosi negatif ya, karena kesehatan mental itu ya biasanya dimulai karena ada emosi-emosi negatif. Kalau itu tidak dirilis, emosi-emosi negatif itu tidak dikeluarkan, itu akan nanti jatuhnya ke depresi gitu, dendam, iri, dengki, hasad kalau dalam bahasanya kita itu kalau kemudian itu tidak dirilis, itu akan bisa berakibat pada perilaku negatif. Bayangkan aja kalau misalnya kita dendam sama orang, terus dipelihara dendamnya itu ya, tidak dimaafkan, kemudian tidak mencoba untuk membangun relasi yang baik, maka itu bisa melakukan journaling ini, tulis aja. Pokoknya ya Allah, saya ini kenapa gitu ya, saya benci sekali sama ya. Itu biasanya karena nggak bisa curhat sama orang lain ya, curhat di buku harian gitu, bisa itu seperti itu. Ya, kita pernah melakukan hal itu ke beberapa mahasiswa yang memiliki ketidakmampuan untuk bisa curhat langsung gitu dengan temannya gitu ya. Dia menulisnya dan biasanya seorang yang memiliki intrapersonal, kecerdasan intrapersonal, intra itu ya biasanya dia bisa lebih, sebenarnya dia memahami diri sendirinya, lebih punya kekuatan memahami diri sendiri ya. Dia punya tulisan yang cukup baik gitu, untuk menceritakan tentang apa yang dia rasakan gitu. Biasanya dia memang sulit untuk menceritakannya ke orang lain, tapi dengan cara menulisnya itu bisa menyalurkan apa yang dia itu bisa seperti itu. Okay. Lalu apakah peran keluarga dan lingkungan sekitar kita itu dalam mendukung kesehatan mental seorang itu penting nggak sih, Bu? Atau mungkin kan ada nih sebagian anak yang malah sumber depresi ya, sumber masalahnya, sumber stresnya itu dari keluarganya sendiri. Bagaimana itu? Iya, memang support system itu ya, ini kan kita karena langkah yang harus kita lakukan memang membangun relasi agar kita terhindar dari stres itu atau terhindar dari gangguan kesehatan mental. Lalu bagaimana ketika kita membangun relasi gitu ya, keluar sana, di luar diri kita membangun relasi, sementara relasi yang paling dekat kita itu tidak mendukung. Nah, maka dibutuhkanlah gitu ya support system yang lain kan gitu ya, Yang jelas bahwa individu dimanapun berada itu membutuhkan yang disebut dengan support system. Gitu ya. Yeah. Jadi ketika misalnya kok orang tua yang menjadi sumber masalah, maka kita harus menciptakan, bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman melihat ada temannya mengalami hal tersebut, ya kita harus membangunkan dia support system yang kuat. Karena itu tadi kan, menurut yang tadi Ibu ceritakan di awal gitu ya, penting bagi kita itu melakukan kolaborasi gitu. Suatu saat kita tidak bisa, sekarang ini zaman sekarang itu tidak bisa kita tidak berkolaborasi dengan orang lain, itu tidak bisa gitu ya. Jadi oleh karena itu berbuat baik itu mutlak. Nah ini juga yang mulai hilang dari diri kita itu, dari generasi Z ini mulai hilang nih sifat permisif ya, sifat permisif. Jadi acuh tak acuh dengan orang lain. Padahal kita sendiri saja butuh support system, iya kan, butuh support system. Tapi ketika
sikap permisif menggejala, support system itu akan terasa lemah kan gitu ya. Sifat permisif, acuh tak acuh sama orang lain, udahlah, yang penting tidak mengganggu privasi saya. Begitu juga sebaliknya, apa yang saya lakukan yang penting tidak mengganggu dia kan gitu. Iya, betul. Kan begitu kan? Yes. Sekarang, nah inilah gejala-gejala yang harus kita hindari mulai sekarang. Jadi ternyata orang lain itu butuh support system. Saya juga butuh support system, teman-teman juga butuh support system. Nah inilah yang harus kita bangun bersama gitu. Nah di lingkungan kampus, di lingkungan pertemanan, di lingkungan persahabatan, support system itu penting. Oleh karena itu kita jangan permisif, jangan abai kepada orang lain. Kalau ibu seringkali mengatakan kepada teman-teman yang di bimbingan konseling, gimana kalian mau jadi konselor kalau kalian baru dicurhatin temennya saja sudah mengeluh, gitu ya. Padahal fungsi utama kita atau tugas utama kita sebagai konselor itu mampu mendengarkan dengan baik kan gitu ya. Nah itu, jadi kalau menurut ibu juga ya gitu bahwa ketika ada seorang teman yang mengalami gejala itu gitu, dia butuh support system, dengarkan, pasang telinga kita, kemudian sediakan diri kita untuk teman kita agar dia punya support system yang baik gitu, seperti itu Mbak. Tapi kadang kan ada nih teman kita, mungkin di depan kita nggak ngomong kayak gitu nih, tapi di belakang bilang, si ini curhatnya itu terus gitu. Kita tuh sebagai pendengar tuh jadi bosan gitu, atau mungkin padahal di keluarganya sendiri nih Bu, dia merasa nggak nyaman, lebih nyaman sama temannya. Nah tapi ketika dia pulang ke rumahnya sendiri, malah kayak diomelin gitu lagi sama orang tuanya, kayak kamu nih keluar terus sama teman-teman terus, nggak pernah diem di rumah gitu. Gimana sih Bu cara mengatasi diri sendiri tuh yang bingung gitu, jadinya kan kita bingung nih mau kemana, mau ke teman kita nggak jadi pendengar yang baik gitu, mau ke keluarga juga keluarga kita ngatain kita gitu. Gimana sih? Memang problem terbesar remaja kita saat ini itu memang ada antara orang tua ada gap gitu ya, ada gap kan, ada gap generasi kan ya, artinya maksudnya orang tua itu banyak yang tidak memahami psikologis generasi Z saat ini kan gitu ya. Mereka tidak paham dengan kondisi anaknya sendiri gitu ya. Sementara juga di satu sisi ada komunitas pertemanan yang memang sudah sangat permisif gitu ya, udah sangat acuh tak acuh gitu ya. Nah ini memang harus dimulai dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri dalam arti bahwa kita memang harus siap untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain, sehingga orang lain pun bisa membantu kita. Karena apa yang kita lakukan itu insya Allah akan dituai gitu ya. Jadi siapa kita menanam, maka kita yang akan memanennya gitu. Jadi dalam kondisi apapun, kalau ibu punya prinsip berbuat baiklah gitu, berbuat baiklah dengan orang lain. Ketika kita berbuat baik dengan orang lain, nanti entah itu nanti saat itu juga kita akan mendapatkan hal baik dari langsung gitu, ataupun nanti kita tidak langsung. Yang penting tidak berhenti untuk berbuat baik saja, tidak berhenti untuk berbuat baik, sehingga cerminan itu nanti kembali lagi ke kita, seperti itu. Jadi mungkin saja kadang-kadang kita karena ngerasa bahwa yang tadi dirasakan bahwa kok kayaknya sepertinya saya nggak diterima di sini, nggak diterima di situ, itu karena dia masih itu tadi, sekali lagi yang tadi ibu ceritakan di awal, berpusat pada dirinya gitu. Dia tidak coba juga memahami orang lain kan gitu. Nah itu seperti itu. Maka oleh karena itu kita harus bisa mengelola itu ya, meregulasi diri, memanage emosi yang ada pada diri kita gitu ya. Kalau misalnya kita ukur aja, aduh kalau rasanya emosi negatif ini berlebihan, kita tahan kan gitu ya, kemudian kita rilis. Nah seperti itu, yaitu tadi rilisnya itu dengan cara itu tadi, membangun keseimbangan itu antara jasmani dan rohani. Dan kita punya satu kekuatan yang tidak bisa kita kesampingkan, yaitu
ibadah ya, ibadah gitu ya. Kekuatan spiritual kita juga harus menjadi bagian yang penting. Ketika misalnya ngerasa bahwa orang lain tidak berpihak, orang lain merasa tidak bisa menurut kita, membantu kita, ya kita berdoa lah, berdoa, memohon kepada Allah. Ya mungkin saja kadang-kadang kan perbuatan kita itu diakibatkan juga oleh akibat yang ditimbulkan oleh orang lain itu ke kita itu akibat perbuatan kita juga. Nah maka ketika kita beribadah itu mencoba untuk istighfar terlebih dahulu. Sebelum kita memohon apapun kepada Allah tuh istighfar dulu ya, istighfar dulu. Maka ketika di bimbingan konseling Islam itu seringkali kita menggunakan pendekatan spiritual dalam proses konselingnya. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu tadi istighfar gitu, istighfar bahwa mungkin saja diri kita itu terlalu banyak salahnya, terlalu banyak kesalahan ke orang lain mungkin ya. Kemudian kita sendiri juga tidak tanpa sadar kita melakukan kesalahan, dosa baik yang kecil maupun yang besar. Nah kita minta ampun dulu kepada Allah, kemudian kita memohon bantuan kepada Allah. Itu sebenarnya yang harus juga ditekankan oleh mahasiswa-mahasiswa di UIN Mataram kita ini gitu. Jangan sampai kehadiran Tuhan itu dikesampingkan seperti itu. Betul. Nah kalau misal nih saya salah satu korban bullying dari lingkungan sekitar ataupun dari media sosial gitu. Banyak misal kalau dari media sosial tuh kita ngeposting ini nih di akun sosmed kita, banyak gitu yang hate comment gitu. Nah itu tuh agar kita tidak mudah terbawa perasaan gitu ya Bu ya, agar tidak jadi overthinking dah gitu. Gimana sih Bu caranya agar tidak menjadi seperti itu? Oke, gini, sebagai mahasiswa kita harus punya yang pertama tujuan, orientasi. Jadi orientasi kita itu harus besar, kan gitu ya, orientasi kita tuh harus besar. Jadi ketika ada hal-hal kecil yang menyandung memberi batu sandungan gitu ya di dalam perjalanan kehidupan kita meraih orientasi besar itu, kita abaikan. Kita coba untuk menghindarkan hal-hal yang sifatnya itu bukan orientasi besar kita gitu. Memang itu mengganggu gitu, tetapi ingat kembali kita ke tujuan awal. Oh kita ini ada istilahnya dalam dulu Marwah Daud Ibrahim itu menceritakan MHMMD, mengelola hidup merencanakan masa depan. Memang itu penting untuk mahasiswa kita ini cara yang baik agar kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Sehingga kalau kita sudah merencanakan 10 tahun ke depan yang akan kita tuh 10 tahun yang akan datang kita mau jadi apa ya, atau seperti apa kehidupan kita di 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, saya kira tidak akan terganggu dengan batu kerikil yang seperti itu gitu. Ingat tujuan awal kita tuh apa? Tujuan kita masuk kuliah atau apa? Oh iya saya 5 tahun mungkin ini udah masuk kuliah, minimal saya 3,5 tahun atau 4 tahun harus lulus. Begitu kemudian kita ngelihat hal-hal kecil sebagai batu sandungan, kita ingat lagi tujuan. Kemudian seperti itu. Jadi kita mampu mengelola hidup gitu ya, mampu mengelola hidup. Kadang-kadang Ibu sering terapkan ya ke mahasiswa ibu itu untuk betul-betul kita mengelola hidup, merencanakan masa depan itu dengan cara 5 tahun ke depan mau jadi apa, seperti apa kondisimu 55 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Karena step-step ke depan itu ditentukan kita hari ini. Ya ditentukan oleh kita hari ini. Ini kira-kira gitu kalau misalnya ada tadi itu ya status orang berseliweran seperti ke diri kita, ini mengganggu tidak ya untuk 5 tahun yang akan datang ke tujuan kita? Oh enggak lah gitu ya. Sekarang saya punya orientasi bahwa saya harus menyelesaikan tugas perkuliahan sehingga saya mendapatkan nilai yang baik, saya mendapatkan manfaat akademik dari perkuliahan ini sehingga dia bisa mempengaruhi skill baik keterampilan umum saya maupun keterampilan khusus saya. Udah. Jadi
mengalihkan gitu ya, mengalihkan dan terus mengasah gergaji istilahnya, mengasah gergaji agar sampai ke tujuan yang tadi itu. Jadi kayaknya batu kerikil tuh udah kita singkirkan aja lah gitu. Iya, seperti itu, tidak terfokus pada hal-hal yang seperti itu. Jadi kuat mental gitu ya, sehat mental, ya udah seperti itu Mbak. Kalau menurut Ibu nih kan kadang ya orang-orang yang stres atau lagi terkena depresi itu melampiaskan stresnya itu dengan cara kadang minum-minuman yang keras gitu, atau kadang bahkan sampai menggunakan obat-obat terlarang gitu, atau bahkan sampai mengakhiri hidupnya gitu Bu, karena kan sekarang banyak nih berita-berita yang beredar gitu, mahasiswa banyak yang istilahnya bunder ya Bu ya, bunuh diri gitu. Mungkin mereka mikirnya itu menjadi tren di zaman sekarang gitu. Nah, bagaimana sih menurut Ibu orang yang seperti itu? Kak, itu yang pertama tadi dia tidak mengenali gejala awal. Yang pertama karena dia tidak mengenali gejala awal dari gangguan kesehatan mental. Sehingga jatuhnya dia sudah tiba-tiba udah depresi aja gitu ya. Tiba-tiba udah bunuh diri saja. Ibu pernah melayani klien mahasiswa ya. Di BKI itu bukan 1-2 yang mencoba untuk bunuh diri. Melakukan percobaan bunuh diri gitu ya, melakukan percobaan bunuh diri bahkan sampai ke rumah sakit jiwa gitu. Sampai ke rumah sakit jiwa itu ada. Mahasiswa di UIN Mataram tuh ada yang seperti itu. Jadi ini sesuatu realitas, kenyataan gitu ya, satu kenyataan yang dihadapi. Waktu itu masalahnya sepele. Masalahnya sepele, dari mulai hal sepele sampai yang berat sih ya sesungguhnya ya. Gitu. Karena kan tergantung kekuatan dirinya ya, kekuatan individunya, kekuatan mentalnya gitu. Yang sepele itu mulai karena ketidakberterimaannya dia di tengah teman-temannya, itu yang pertama. Itu Ibu berpikir awalnya kok bisa ya dari hal yang sangat istilahnya tidak mungkin terjadi gitu ya, kok sampai bunuh diri karena dia tidak diterima di tengah teman-temannya. Ternyata kalau misalnya itu dipupuk dari udah lama gitu, kemudian yang mengakar akhirnya dia jatuhnya depresi. Kemudian sampai kepada hal yang berat. Hal yang berat ini percobaan bunuh dirinya macam-macam ya. Misalnya ada yang menyayat ya, melukain tangan gitu, ada juga yang melukai tangan. Kemudian ada juga yang minum minum minuman keras sampai overdosis gitu. Menyayat tangan itu yang paling banyak gitu. Menyayat tangan tuh yang paling banyak gitu. Ada yang sudah dibawa ke RSJ itu yang menyayat tangan gitu. Nah, itu masalahnya memang tidak jarang sebenarnya konseli atau mahasiswa yang bisa datang curhat langsung itu sebenarnya sudah luar biasa. Dia sudah kuat lah sebenarnya secara mental gitu ya. Tinggal kita mengalihkan aja. Tapi bagi yang tidak kuat itu bisa tidak sembuh gitu ya, bisa tidak sembuh gitu. Nah itu masalahnya yang pertama itu dari mulai ya itu tadi interaksi pertemanan, pacaran yang berlebihan, kemudian dia sampai melakukan hubungan suami istri, kemudian pacarnya meninggalkan dia, terus dia kawinnya dengan orang lain. Bayangkan bagi seorang perempuan mengalami hal itu di usia yang sangat muda lagi kan, mahasiswa. Ketika dia tidak siap, itu bukan 1-2 di mahasiswa kita ya. Ini live ya, tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya ini akan ditayangkan juga nggak apa-apa. Tapi ini satu realitas gitu, satu realitas bahwa itu terjadi gitu, itu terjadi. Nah, ini memang agak susah gitu ya, agak lama juga gitu untuk bisa sembuh gitu dari yang pertama rasa penyesalan yang luar biasa ya yang terjadi, rasa penyesalan seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah mencari bantuan. Itu mencari bantuan Mbak, wajib mencari bantuan, mencari pertolongan kepada konselor ya. Kalau misalnya tadi seperti yang diceritakan oleh Mbak gitu ya, Mbak Sakinah, terkait dengan kalau sudah depresi, kalau sudah jatuh pada
perilaku negatif ya, itu harus melakukan konseling ya, jadi harus mencari bantuan. Silahkan aja gitu kalau misalnya ada teman yang mendapati hal itu, disarankan untuk mencari bantuan gitu, karena memang harus dituntaskan. Jadi ada yang datang ke LMBKI itu sebagian besarnya sih alhamdulillah dia bisa menuntaskan kuliah gitu ya, bisa menuntaskan kuliahnya sampai selesai di tengah gangguan kesehatan mental yang dia alami gitu ya. Alhamdulillah dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Jadi emang perlu bantuan Mbak, seperti itu. Gitu. Kalau misalnya ada sebagian orang yang malu gitu Bu buat konsultasi gitu, gimana sih Bu cara mengatasi orang seperti itu? Ya, ya itu tadi memang harus. Nah ini kan kesempatan ya untuk memberikan literasi ya kepada teman-teman ya. Jadi jangan takut gitu ya. Jangan takut dinilai oleh orang lain bahwa kita mengalami gangguan kesehatan mental. Itu tidak usah takut gitu. Karena gini, kita dengan kesehatan mental atau kita dengan gangguan kesehatan mental itu sangat dekat sekali gitu. Sangat dekat sekali gitu. Jadi hampir semua orang itu bisa atau pernah mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, sekarang yang harus kita tegaskan bahwa ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental itu bukan dinikmati gitu ya, tetapi kita harus mencari pertolongan. Nah itu yang sekarang harus dilakukan. Sekarang tidak ini kok, tidak usah malu lagi, tidak. Ya seperti halnya kita sakit kepala, cari bodrek kan gitu ya. Betul. Ketika kita batuk pilek ya cari Neosef kan gitu ya, atau cari obat-obat batuk pilek. Ya begitu juga ketika kita misalnya mengalami kecemasan yang berlebihan. Aduh gimana ya caranya gitu kan, kita karena mau pentas mau apa gitu. Itu juga kan gejala gangguan jiwa kan gitu. Yang bisa kalau misalnya itu terus-terusan terjadi itu juga bisa kemudian jatuhnya kepada depresi Mbak gitu. Maka oleh karena itu jangan takut kalau kita mendapati bahwa ada gejala gangguan kesehatan mental, ya cari pertolongan. Minimal yaitu tadi gitu, cari bantuan kepada teman yang paling dekat. Kalau misalnya tidak bisa karena membutuhkan pertolongan yang lebih serius, ya udah seperti itu. Jadi kita dengan gangguan kesehatan mental itu sangat dekat. Bahkan mengatakan bahwa kebiasaan kita berbohong, kebiasaan kita mengingkari janji, kebiasaan kita berkhianat, itu juga masuk dalam kategori kesehatan gangguan kejiwaan gitu. Jadi sangat dekat sebenarnya dengan diri kita. Jadi jangan takut gitu. Kalau misalnya itu kita rasakan, kok saya ada mental seperti ini ya, kok saya jadi terbiasa seperti ini, misalnya kayak abai dengan amanah misalnya kan, atau terbiasa pada konteks tertentu itu, berbohong pada konteks tertentu itu saya sering lakukan ya, berbohong seperti ini. Nah itu juga merupakan juga salah satu bagian dari gejala-gejala dari atau salah satu dari gangguan kejiwaan. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita dengan gangguan kejiwaan itu sangat dekat. Jadi jangan takut kalau ketika mengalami, kayaknya kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Sedang tidak baik-baik saja, ya udah kita lakukan cari pertolongan gitu, cari pertolongan seperti itu. Nah kadang ada nih orang yang emang udah sadar kalau dia udah terbiasa berbohong, udah kebiasaan berbohong. Kadang juga kalau cerita yang melebih-lebihkan itu termasuk juga Bu? Iya termasuk, itu termasuk ya. Artinya dia bercerita terus gini, bedanya kalau berbohong pada gejala gangguan jiwa itu biasanya itu dia, kalau itu kategorinya sudah mengalami gangguan kejiwaan ya, itu biasanya dia berbohong pada aspek yang biasanya tetap gitu. Misalnya gini, ada nggak pernah mendapati misalnya ada temannya atau siapapun ya, siapapun di sekitar kita, dia itu pasti berbohong pada hal itu aja misalnya. Hal itu aja. Ada misalnya gini,
dia selalu hiperbolik gitu ya, kata-katanya itu terlalu berlebihan dalam hal misalnya dia memamerkan kekayaannya gitu. Jadi setiap kali dia datang ke sini itu aja kekayaannya lagi yang dia ungkapkan gitu. Padahal di sebelah sini juga punya saya, di sebelah situ punya. Itu jadi dia konsisten bohongnya itu pada hal yang pada konteks tertentu gitu, pada tema tertentu. Nah, itu hati-hati, itu merupakan gejala awal dari gangguan kejiwaan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau bohongnya itu konsisten pada pada hal tertentu itu harus disembuhkan, Jadi nggak bisa. Terus begitu juga yang memiliki double personality atau munafik dalam istilah agama kita kan munafik gitu ya. Nah, kalau di istilahnya psikopatologi atau gangguan kejiwaan itu namanya ya double personality gitu. Kita sering mendapati orang ini kok beda ya di depan sama di belakang gitu kan, seperti itu. Nah, itu juga hati-hati gitu. Kalau terlalu sering begitu, dia konsisten melakukan hal seperti itu, hati-hati. Yang hasad, iri, dengki itu juga begitu sama gitu. Jadi dia kayak sudah terinternalisasi dalam dirinya, itu bahaya. Kadang-kadang dia juga sudah menyadari dan dia butuh pertolongan sesungguhnya. Nah, itu makanya jangan malu, jangan takut bahwa gangguan kesehatan mental itu sangat dekat dengan diri kita. Jadi jangan malu, jangan takut untuk mencari pertolongan. Itu sih sebenarnya intinya, Mbak. Gitu ya, jangan malu gitu. Kadang-kadang kita masih ngerasa aduh kok segan gitu ya, takut gitu ya atau apa, jangan. Jadi artinya hidup itu ya kan kita harus seimbang antara jasmani dan rohani kita. Ketika jasmani bisa disuplai oleh makanan, oleh tidur yang cukup, oleh olahraga, maka rohani kita dengan apa? Kan gitu ya, dengan kegiatan ibadah, dengan ibadah mahdoh, goer mahdoh, kemudian yaitu tadi dengan membangun relasi dengan orang lain, kemudian bersosialisasi, berinteraksi, dan kalau seandainya itu tidak berjalan dengan baik, berarti kita butuh pertolongan orang lain. Seorang individu tuh butuh figur, butuh kalau bahasa kita tuh butuh guru, butuh ustadz, butuh pembimbing kan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kita bisa menjadi pembimbing untuk orang lain, kita pun butuh bimbingan dari orang lain, maka pada dasarnya kita berarti harus menjadi pribadi yang bisa membimbing diri kita sendiri dan juga bisa membimbing orang lain gitu kan. Kita jadi bergerak bersama menuju sesuatu yang positif dengan tujuan yang lebih besar gitu. Jadi jangan berpikir hal-hal yang kecil yang bisa menjadi batu sandungan untuk kita, seperti itu. Gitu, Mbak. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan nih garis besar dari mental health ya, Bu. Pengertian mental health, gejala-gejalanya gitu. Nah, sekarang kita akan menjawab nih, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di luar sana. Mungkin ada yang mau konsultasi gitu, Bu, atau menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Nah, kita sudah punya beberapa pertanyaan. Okay. Yang pertama ada dari Kak Indah _ Nah, bagaimana cara mengatasi anxiety kalau ketika sedang berada di tempat ramai? Nah, ini kalau ya kadang-kadang bagi seorang yang memiliki kepribadian yang introvert ya, gitu kan, memiliki kepribadian yang sangat tertutup gitu ya. Jadi biasanya dia merasa asing di tengah keramaian gitu ya, merasa asing di tengah keramaian gitu. Jadi kok saya seperti tidak dianggap, atau kok saya seperti tidak punya kontribusi apa-apa gitu di lingkungan itu, seperti diasingkan. Ya, oleh karena itu maka kita harus melihat ininya latar belakangnya gitu. Jadi kita jangan sampai mental merasa asing itu gitu ya, kemudian kita jadikan sebagai alasan untuk kita tidak bisa keluar dari itu gitu ya. Pertama, kenali dulu kenapa saya itu kok begini gitu ya. Apakah lingkungannya yang saya temui itu adalah betul-betul lingkungan yang tidak bisa memberikan perhatian ke dia, atau sebenarnya lingkungannya baik-baik saja, tapi saya mungkin yang tidak
bisa masuk pada lingkungan itu. Nah, maka oleh karena itu kita harus mendeteksi atau mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi sesungguhnya yang salahnya itu ada pada diri kita secara internal atau ada pada eksternal lingkungannya. Jadi bukan langsung menyalahkan gitu, langsung menyalahkan, wah ini yang salah lingkungannya nih, sehingga saya merasa terasing gitu ya, merasa terasing. Terus atau sebaliknya kita merasa menyalahkan diri sendiri, kenapa sih saya kok kayak gini, kayak gitu, nggak bisa gitu di tengah lingkungan itu. Nah, kalau misalnya kita merasa bahwa menyadari, kita harus mengidentifikasi, oh ternyata ada pada diri kita sesungguhnya yang menyebabkan kita merasa terasing. Ketika kita misalnya mungkin aja misalnya kita sebagai mahasiswa nih, begitu masuk jadi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, boro-boro kita bisa mengenal alat-alat ini ya, misalnya alat-alat yang ada di UIN TV, di Radio Simponi dan lain sebagainya. Terus kemudian tapi kita dipaksa untuk hadir di lingkungan itu. Nah, dengan begitu berarti bukan yang salah itu kan bukan lingkungannya, karena kita memilih kan, sudah memilih ada di lingkungan itu. Berarti yang harus kita perbaiki adalah diri kita. Diri kita sendiri. Artinya berarti kita berarti harus improve ketika kita mengalami hal itu, berarti kita harus mulai mengenali, melakukan literasi, mencari pengetahuan agar kita tidak terasing itu tadi. Gitu. Jadi kuncinya mengenali terlebih dahulu gitu apa yang ada di lingkungan kita seperti itu. Nah, tetapi ketika kita sudah mengenali, kemudian kita mendalami apa yang ada di dalam lingkungan itu, tapi ternyata bahwa kita kok tidak masuk juga pada situasi itu, pada lingkungan itu, oh kayaknya bukan saya, oh kayaknya saya nggak bisa di lingkungan ini. Maka yang terjadi bahwa oh ini berarti lingkungannya yang tidak cocok dengan diri kita, maka kita harus mencari lingkungan yang alternatif, lingkungan alternatif yang bisa membuat kita itu bisa berkontribusi gitu ya, berkontribusi, karena terus terang saja individu itu butuh eksistensi gitu ya, eksistensi. Kalau keberadaan kita dalam satu lingkungan kita kemudian merasa bahwa eksistensi kita terancam, itu kita butuh kayak alternatif milieu atau alternatif lingkungan seperti itu. Maka sesungguhnya kita itu ya kayak keep learning aja gitu. Jadi terus belajar gitu untuk menentukan arah mana yang sebenarnya menjadi milieu kita dan kemudian concern kita. Ya sama seperti halnya mahasiswa, kan tidak semuanya mahasiswa KPI itu kemudian di UIN TV kan gitu ya, tidak semuanya di radio gitu. Ada yang memilih jalan-jalan lain, begitu juga di bimbingan konseling Islam sama gitu. Tidak akan semuanya menjadi tenaga konselor gitu ya, tidak menjadi penyiar, tidak, itu pilihan-pilihan. Nah, oleh karena itu yaitu tadi kita harus mengidentifikasi dulu apakah pada diri kita yang ada masalah atau justru misalnya lingkunganlah yang kemudian kita harus mencari alternatif lingkungan, bahkan menciptakan lingkungan baru yang bisa membuat kita bisa berkembang gitu, seperti itu, Mbak. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Feby _SKNH. Nah, anak broken home itu bisa jadi salah satu penyebab orang terkena mental health nggak sih, Bu? Ya, bisa. Ya, sangat bisa ya, karena dukungan orang terdekat, ya, dukungan orang terdekat itu adalah pondasi. Ya, pondasi utama kita membangun kehidupan, ya gitu ya. Ketika dari kecil aja kan kita dekat dengan orang tua, dengan ibu paling tidak. Kemudian setelah berusia kurang lebih 5 tahun ya, dalam 0 sampai 5 tahun pengasuhan ibu dan ayah, kemudian masuk ke usia sekolah, usia 7 tahun kita mulai masuk ke dunia pertemanan kan gitu ya. Nah, itu mulai di situ bahwa kenapa kita broken home itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan mental itu ya karena memang pengaruh support system yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga, itu memang menjadi pondasi awal untuk keberlangsungan kita ke depan. Tapi ya jangan patah semangat gitu, bahwa
tidak jarang juga gitu ya bahwa kondisi yang broken itu orang memilih kompensasinya tuh positif gitu. Hanya aja ada beberapa yang broken tetapi dia melakukan kompensasi negatif. Nah, ini yang terjadi gitu, yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan mental itu. Tetapi tidak jarang juga dari keluarga yang misalnya orang tuanya cerai, kemudian orang tuanya atau single parent atau diasuh oleh nenek kakeknya tapi juga sukses gitu. Artinya dia bisa mengelola bahwa musibah atau ujian dalam kehidupan itu bisa kita hindarkan dan kemudian kita balas dengan sesuatu yang lebih produktif, yang lebih positif, itu seperti itu. Jadi tidak semua ya Bu, ya, anak tidak berpenuh semua itu melakukan hal-hal yang lebih ke negatif gitu. Ya, enggak. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin di luar sana broken home gitu ya, tetap semangat, jangan menyerah, banyak yang sayang kepada kalian gitu. Kadang harus membuktikan tidak semua anak broken home itu nakal gitu ya Bu ya. Enggak. Kita harus membuktikan kita harus sukses juga. Justru banyak di antara kita tuh yang teman-teman yang mahasiswa kita atau klien-klien konseli itu mengatakan bahwa Bu, saya itu dari keluarga yang cerai tapi bisa sukses gitu karena dia mampu mengelola dirinya dan kemudian mengkompensasikan itu gitu, bahwa ini musibah ujian bagi saya. Justru ini menjadi pelajaran bagi saya agar sesuatu itu tidak terulang lagi gitu. Hal yang dia alami, pahit, getir kehidupan ini gitu, dia tidak akan alami lagi ya, maka dia harus melakukan hal yang terbaik gitu. Jadi justru dia berpikir lebih progresif ke depan gitu, seperti itu. Okay. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari kak_main.jm_. Kalau sering tiba-tiba nangis tanpa sebab yang jelas itu normal nggak? Ya, itu mood swing ya namanya. Itu mood swing, namanya mood swing. Jadi kalau itu berlangsung sangat lama, misalnya ya, sudah berlangsung sangat lama gitu, ya itu perlu pertolongan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nangis gitu ya, tiba-tiba nggak ada sebab, nggak ada apa gitu ya, tiba-tiba sering nangis. Kalau nonton drakor sih nggak apa-apa ya gitu ya, nonton drakor ada situasi yang bikin nangis ya nggak apa-apa nangis gitu ya. Termasuk ibu itu cepet sensitif gitu. Kalau misalnya lagi lihat nonton yang mengharukan itu pasti nangis. Jangankan nonton film atau nonton apa gitu, ketika nyanyi lagu Indonesia Raya aja kan langsung menitikkan air mata, itu banyak yang seperti itu ya. Nah, tetapi ini kenapa Bu, kok tiba-tiba saya nggak ada angin, nggak ada hujan, sering tiba-tiba nangis. Itu namanya mood swing. Jadi itu kadang dipengaruhi juga oleh emosi-emosi negatif itu tadi yang kemudian tanpa kita sadari itu sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Dan itu perlu disembuhkan, jadi perlu pertolongan gitu ya. Jadi silahkan nanti kalau merasa ini sudah berlangsung sangat lama gitu ya, kok saya seperti ini ya gitu, jadi itu perlu diidentifikasi karena apa, sebabnya apa gitu, biar pertolongannya juga tepat gitu, seharusnya seperti apa gitu. Nah, buat Kak Main JM mungkin butuh ini ya, butuh konseling ya Bu, karena ya. Mood swing, tiba-tiba nangis. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, orang yang denial terhadap, sebelumnya ini pertanyaan dari Kak Nana GST_. Orang yang denial terhadap emosinya atau orang yang menolak gitu terhadap dirinya sendiri, mau sedih, kecewa, kesel, bahkan marah, itu akan berpengaruh atau tidak? Kayak sebenarnya gini ya, kita tidak boleh istilahnya tuh memilih-milih emosi yang ada pada diri kita selama itu emosinya wajar. Artinya gini, sedih apa boleh apa tidak? Boleh. Marah boleh atau tidak? Boleh. Benci boleh nggak Bu gitu? Ya boleh, nggak apa-apa gitu. Itu emosi-emosi yang ada pada diri kita. Tapi yang tidak boleh itu adalah berlebihan. Kan gitu ya? Iya. Itulah yang harus kita kelola gitu ya, emosi itu baik gitu. Masa kita dalam situasi yang sedang sedih gitu ya, kita paksakan harus ngakak-ngakak, tertawa-tawa gitu ya. Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia gitu. Ya kalau mau kita sedih ya sedih dulu lah gitu, nggak apa-apa gitu.
Jadi kadang-kadang kan kita juga butuh kesendirian gitu ya, butuh kesendirian karena itu juga merupakan bagian dari satu sisi kecerdasan yang kita miliki gitu. Kadang-kadang kita dalam posisi melakukan introspeksi diri itu kadang-kadang kita perlu suasana ruangan untuk menyendiri, yaitu kalau dalam agama kita itu ya tempatnya kita sholat tahajud ya gitu, kemudian menyendiri melakukan ibadah sunnah, itu adalah situasi-situasi di mana kita melakukan introspeksi diri sebenarnya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita denial ya atau menolak gitu untuk marah, benci. Ya jangan sampai itu juga merusak kepribadian kita juga gitu. Itu juga banyak loh yang gara-gara seperti itu akhirnya jadi terganggu kepribadiannya gitu ya. Jadi tidak menampilkan sosok diri kita yang sesungguhnya akhirnya kan gitu. Kenapa? Ya kalau harus marah butuh ruang ya lakukan, nggak apa-apa gitu. Tapi tidak boleh berlebihan gitu. Jadi kadang-kadang kita butuh waktu gitu ya, butuh ruang sendiri gitu ya. Ya nggak masalah gitu seperti itu. Jadi keseimbangan itu penting gitu ya. Apalagi kalau kadang-kadang ini juga pernah terjadi ya pada situasi tertentu orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu benci pada orang cinta pada orang yang mengkhianatinya gitu ya. Cinta itu kan dia denial ya sebenarnya lo udah tahu dia itu merusak dirinya gitu ya. Misalnya kayak kasus yang tadi Ibu sebutkan itu ya. Dia sudah tahu dia merusak dirinya dengan merenggut kehormatan, terus kemudian setelah direnggut kehormatannya dia pergi kan gitu ya. Tapi kok dia masih saja dia pengen dinikahi gitu loh. Padahal sudah terang-terang dia kawin dengan orang lain kan gitu. Nah ini kan situasi begini ini. Nah ini yang kalau sudah seperti itu butuh pertolongan Mbak. Itu butuh pertolongan. Jadi ya paling tidak dua kali atau 3 kali konseling lah gitu ya. 2 atau 3 kali konseling insya Allah gitu dia sudah bisa denial itu ya. Jadi itu bahaya itu kalau sudah seperti itu, membenci sesuatu yang rusak gitu. Mencintai sesuatu yang rusak, membenci sesuatu yang Allah cintai kan gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Membenci sesuatu yang Allah cintai, kemudian mencintai yang Allah benci kan gitu, itu kan sudah salah kaprah kan gitu ya. Dan juga Allah kan mengatakan ada satu hadis yang habibaka haunan ma asya bagi doka yauman ma kan gitu. Apa artinya? Cintailah habibaka haunan ma asa bagi doka yauman ma. Jadi cintailah apa yang kamu cintai itu gitu, sekedarnya saja, secukupnya saja. Siapa tahu nanti yang kamu cintai itu suatu waktu justru malah hal itu yang paling kamu benci. Begitu juga sebaliknya, abgid bagi doka haunan ma asa habibuka yauman ma. Jadi seimbang, wazan gitu ya. Antaranya kita nggak usah berlebihan lah. Sesuatu yang berlebihan itulah yang kemudian menyebabkan kesehatan mental itu terganggu gitu Mbak. Nah, mungkin ada tips and trik dari Ibu nih untuk menjaga kesehatan mental untuk para teman-teman di luar sana. Ya positive thinking aja gitu ya, positive thinking, kemudian kita percaya ya, bersyukur, positive thinking, bersyukur. Pertama positive thinking. Jadi mengawali gitu ya, mengawali hidup di setiap harinya dengan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ketika kita membuka mata udah kita langsung bersyukur kan ya, alhamdulillahilladzi, ya Allah segala puji bagi Allah yang telah membangunkanku setelah kematianku yang sementara kan gitu ya, itu kemudian ya itu lakukan bismillahirrahmanirrahim, begitu keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, gitu ya, bahwa tidak ada kekuatan ya, tidak ada kekuatan selain dari kekuatan yang Allah berikan kan gitu. Jadi itu positive thinking. Jadi segala apapun begitu kita mengucapkan itu keluar rumah, apapun yang kita akan hadapi di luar sana, la haula wala quwata illa billah,
Ketika kita tidak mampu pun menghadapi kenyataan yang pahit, la haula wala quwata illa billah. Itu pegangan kita. Jadi tip and trick itu jangan lupa gitu bahwa selain kita hidup di dunia ini, kita juga punya agama, itu punya agama yang menjadi pegangan kita. Jadi ketika agama menjadi pegangan kita, apapun yang kita hadapi, seberat apapun ujian yang kita dapatkan gitu ya, itu akan kembali menjadi rasa syukur kita bahwa Allah itu maha baik gitu ya, maha baik, mengharapkan kita menjadi hambanya yang lebih baik, seperti itu. Jadi positive thinking gitu ya Mbak ya, itu sih kalau menurut Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah datang. Ya, sama-sama. Sama-sama Mbak Sakinah. Banyak ya yang kita dapatkan ilmu dari mental health ini. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan jangan lupa saksikan episode Suka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.